猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Jarang ada avatar yang jauh lebih kuat dari tubuh utama, kata Jiu Ying berdasarkan pengalamannya. Xiaoyan juga tersenyum kecut ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun dia berlatih keras, itu bukan karena tubuhnya lambat dalam kultivasi. Jika dibandingkan dengan dewa petarung biasa, kecepatan peningkatan Xiaoyan sangat menakutkan. Pada kecepatan ini, Xiaoyan pasti memiliki kualifikasi untuk menantang keabadian kaisar, bahkan setelah 10.000 tahun. Itu hanya karena musuh yang dihadapi Xiaoyan semakin kuat, yang membuatnya tampak terlalu lemah. Jika Xiaoyan diberi waktu yang cukup, dalam 10.000 tahun dia pasti bisa menembus ke keabadian kaisar. Aku malu mengatakannya, tapi aku ingin tahu apakah ada tempat yang sempurna untuk berkultivasi di jurang kutub ini. Xiaoyan juga bertanya di sepanjang jalan. Apakah kamu takut mati atau tidak? Jiu Ying bertanya. Xiaoyan tercengang saat mendengar ini. Itu tergantung situasinya. Secara umum, aku masih takut mati. Jika aku memiliki keadaan khusus, aku tidak perlu takut, jawab Xiaoyan sambil tersenyum kecut. Jika kamu tidak takut mati, aku bisa membawamu ke suatu tempat, area terlarang dari jurang kutub ini, di mana ada rasa kematian yang kuat di tempat itu, seperti dari lahir sampai mati. Ada sejenis nekstar dari para dewa di dalamnya. Jika kamu bisa mendapatkan beberapa, ini akan sangat membantumu. Jiu Ying berkata lagi perlahan. Xiaoyan segera memikirkannya, dan Xiaoyan pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Oke, biarkan aku melihat mayat dewa asli ini terlebih dahulu. Xiaoyan mengangguk setuju, dan saat ini dia perlahan mendekati mayat dewa asli. Meskipun itu adalah jiwa Cimi yang berpura-pura menjadi mayat dewa asli sebelumnya, tekanan darah yang keluar dari tubuhnya sama sekali tidak palsu. Alangkah baiknya jika masih ada jejak jiwa yang tersisa. Apakah kamu tertarik dengan mayat dewa asli ini? Jiu Ying bertanya. Xiaoyan sedikit mengangguk. Avatarku adalah dewa asli. Aku berharap mendapatkan beberapa informasi tentang klan dewa asli, jawab Xiaoyan. Jangan repot-repot. Aku telah menelan sisa jiwa yang dia miliki sejak lama. Jiu Ying segera berkata. Setelah mendengar kata-kata itu, di atas kepala Xiaoyan muncul benang hitam. Di mana ingatannya? Xiaoyan memandang Jiu Ying. Tidak heran jika tidak ada jejak sisa jiwa di tubuh dewa asli bintang 5. Aku sudah lama menelannya. Ingatannya sudah lama hilang. Jiu Ying berkata tanpa daya. Xiaoyan tersenyum kecut. Jadi sekarang tampaknya mayat dewa asli bintang 5 ini hanya memiliki kekuatan bintang. Segera avatar dewa asli Xiaoyan bergerak, menggantung di antara alisnya. Dengan pikiran, kekuatan agung dari bintang-bintang dijarah dari antara alisnya menuju avatar dewa asli Xiaoyan. Oke, ayo pergi. Bawa aku ke tempat yang kamu katakan. Xiaoyan berbalik dan menatap Jiu Ying. Butuh beberapa waktu untuk menyerap kekuatan bintang agung dari dewa asli bintang 5 ini. Saat ini, kelinci awan es dan hujan juga tiba satu demi satu. Kelinci, kamu di sini untuk melindungi tubuh avatarku. Xiaoyan memandang kelinci awan es dan hujan yang bergegas mendekat, dan kemudian langsung mengaturnya. Melindungi avatarmu? Aku hanya mengikutimu.
Apakah ini sikapmu meminta bantuan? Kelinci awan es berkata dengan tidak senang dan langsung kehilangan kesabaran. Xiaoyan tersenyum tak berdaya ketika mendengar kata-kata itu. Temperamen kelinci awan es tidak kecil, jadi dia harus sedikit menangkupkan tinjunya. Bolehkah aku meminta senior kelinci awan es untuk melindungi tubuh avatarku untuk sementara waktu? Seorang pria dapat membungkuk dan meregangkan tubuh, dan tidak ada salahnya menundukkan kepala ketika meminta bantuan. Aku hanya berjanji untuk membantumu menonton. Jika ada masalah, dia akan datang lebih dulu. Kelinci awan es mendengus dingin, matanya beralih ke hujan. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Hujan mengepalkan tinjunya. Xiaoyan sedikit mengangguk. Hujan memang bisa diandalkan. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan duduk bersila di atas kepala ular piton Jiuying lagi. Dan begitu dia bergerak, Jiuying tenggelam ke laut hitam menuju ke bagian terdalam jurang. Sambil terus menyelam, ternyata Xiaoyan tidak sampai di dasarnya. Setelah melewati parit, air laut di sekitarnya langsung menjadi sedingin es. Tekanan kuat datang dari segala arah dan ada arus bawah di dalamnya. Sepertinya tempat itu tidak tenang. Setelah masuk ke sini, kecepatan Jiuying mulai melambat, seolah-olah air laut sudah kental sehingga kecepatannya harus diperlambat. Penyelaman masih berlangsung. Dan setelah waktu yang tidak diketahui, sepotong awan muncul di kegelapan di sekitar sini. Melihat sekeliling, sepotong besar awan seperti awan di langit. Seolah-olah awan di langit telah turun di sini. Kamu turun di sini. Hanya yang abadi dan di bawahnya yang bisa masuk ke sini. Aku juga pernah menggunakan avatar untuk memasukinya. Tetapi mereka semua binasa. Setelah tiba, Jiuying berkata perlahan kepada Xiaoyan. Semua? Xiaoyan sedikit terkejut. Sebanyak 6 avatar milikku masuk, tetapi mereka gagal keluar dan mereka memutuskan koneksi denganku. Adapun apakah mereka mati, aku tidak tahu secara pasti. Jika kamu dapat menemukan avatarku, bawa mereka kembali. Jiuying mengangguk dan membalas Xiaoyan. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan sedikit mengerinyit. Dengan cara ini, memasukinya mungkin tidak bersahabat dengan avatar, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Alis Xiaoyan berkelebat dan dia menyimpan avatar kaisar klan pemakan jiwa ke dalam pagoda emas. Untuk menghindari apa yang dikatakan Jiuying, lebih baik menyimpannya saat ini. Lagi pula peran avatar kaisar klan pemakan jiwa cukup besar dan Xiaoyan sudah memiliki beberapa pemahaman tentang avatar ini dalam ingatan kaisar klan pemakan jiwa. Penguatan budidaya dan pemanfaatan lebih lanjut juga akan menjadi salah satu kartu truf kuat Xiaoyan. Di mana tepatnya wilayah itu? Tanya Xiaoyan. Karena Jiuying menggunakan avatarnya untuk memasukinya, dia pasti memiliki pemahaman tentang situasinya. Tanah terlarang dari jurang, tempat kematian dan kesunyian. Aneh untuk mengatakan bahwa 6 avatarku masing-masing memasukinya, dan setelah setiap avatar memasukinya, dunia yang mereka lihat berbeda. Tetapi itu bukan ilusi, melainkan dunia campuran. Dunia di mana ingatanmu sendiri bisa berubah. Jiuying menjawab Xiaoyan. Mengikuti narasi Jiuying, tempat seperti apa yang ada di bawah awan di dasar jurang memberi orang rasa misteri yang ekstrim. Menurut dugaanku, tempat ini seharusnya adalah dunia kuno yang rusak. Kamu perlu memperhatikan beberapa keberadaan kuno di dalamnya. Nyatanya sebagian besar sudah jatuh tapi belum mati. Tentu saja
sejauh mana bahaya khusus yang tidak dapat kujelaskan kepadamu. Tetapi jika kamu adalah yang mulia, maka tempat semacam ini bukanlah tempat yang berbahaya. Melihat keraguan Xiaoyan, Zhu segera berbicara untuk menekan Xiaoyan yang membuatnya merasa sulit. Dia sebenarnya menggunakan ini untuk menguji Xiaoyan. Jika Xiaoyan memilih untuk menyerah, maka Zhu akan meragukan kredibilitas dari apa yang dikatakan Xiaoyan sebelumnya. Reinkarnasi hanya bisa mendapatkan kembali kehidupan dan jiwa, dan tidak mungkin menjadi seperti yang sebelumnya. Setidaknya itulah yang dipikirkan Zhu di dalam hatinya. Xiaoyan terdiam beberapa saat, menatap awan tak berujung sejauh mata memandang, dan dari tatapan matanya terlihat dia sedang berpikir. "Jika kamu takut, jangan pergi," kata Zhu. Oke, jika aku kembali dari itu, kamu harus mengikutiku mulai sekarang. Bagaimana?" Xiaoyan menatap Zhu yang telah menghasutnya sepanjang waktu, tidak yakin apakah itu tujuan Zhu secara sepihak. "Kamu ingin menggunakan ini untuk mengujiku? Tidak ada masalah. Tapi setelah itu, kamu harus berjuang untukku." Kekuatan Zhu jauh lebih kuat dari Xiaoyan, dan jika memiliki kekuatan tempur seperti Zhu maka Juqi pasti akan meledak di masa depan. Dalam pertempuran melawannya, jika Xiaoyan bisa menaklukkannya, itu akan sangat membantu kultivasinya. Ujian itu memang benar. Jika kamu bisa keluar hidup-hidup, aku bisa bertarung untukmu. Tetapi kamu harus berjanji dengan serius. Sungguh bisakah kamu membawaku kembali ke Sensi? Nada suara Zhu juga menjadi serius, dan semua mata 9 kepala terfokus pada Xiaoyan. "Tepatnya, aku tidak yakin 100% bahwa aku dapat membawamu kembali ke Sensi. Meskipun aku adalah reinkarnasi dari yang mulia, tetap aku bukanlah yang mulia," Xiaoyan berkata perlahan, dan mata Zhu langsung menjadi gelap setelah mendengar ini. "Tapi aku akan memberimu jawaban yang pasti sesegera mungkin. Jika itu benar seperti yang kamu katakan, ada sesuatu yang dapat membantuku meningkatkan kekuatanku, aku akan memberimu jawaban saat aku menerobos Dewa Petarung Bintang 8. Xiaoyan segera berkata melanjutkan. Zhu memandang Xiaoyan dan tidak memiliki banyak harapan untuk Xiaoyan di dalam hatinya. Tetapi Zhu tidak punya pilihan. Xiaoyan adalah satu-satunya harapan yang telah dilihatnya selama ribuan tahun, dan dia telah lama menunggu di sini. Zhu sedikit mengangguk, menyetujui Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan segera beralih ke awan di dasar laut. Selama budidaya, tidak ada cara untuk istirahat atau berdiri. Xiaoyan juga berkelana ke banyak tempat berbahaya. Xiaoyan tidak terus mengatakan apa-apa lagi, dan sosoknya perlahan mulai turun ke awan dan kabut di bawah. Sementara Zhu menatap Xiaoyan dengan ekspresi rumit di matanya. Segera sosok Xiaoyan menghilang di dalam awan, dan kemudian Xiaoyan merasakan gaya tarik yang kuat, dan sosoknya menghilang dari awan dalam sekejap. Sekelilingnya menjadi gelap lagi dalam sekejap. Pada saat ini Xiaoyan tampak berada dalam putaran besar, menarik Xiaoyan sepenuhnya. Di bawah kekuatan semacam ini, Xiaoyan tidak menolak, tetapi mematuhi gaya tariknya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan merasa seperti kerikil yang dilemparkan ke laut, dan beberapa pemandangan yang berubah muncul di sekitarnya. Xiaoyan melihat sekeliling. Ini adalah dunia yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dunia ini tidak beraturan. Jika dunia digambarkan sebagai cermin, maka dunia yang dilihat Xiaoyan sekarang seperti cermin yang telah pecah, berserakan, dan tidak beraturan. Sosok Xiaoyan
turun dengan sangat cepat dan tanpa tujuan. Dia menyapu salah satu dunia yang rusak. Xiaoyan segera memasuki keadaan waspada dan beberapa bahaya mungkin akan terjadi pada saat ini. Sosok Xiaoyan tampak seperti aliran cahaya dari kejauhan dan kemudian dia membanting dengan keras ke tanah. Sosok Xiaoyan perlahan berjalan keluar dari asap dan debu. Tidak ada kehidupan di sekitarnya dan tempat di mana Xiaoyan berada adalah sebuah benua. Jika seseorang melihat sekeliling saat ini, pemandangannya cukup mengejutkan. Benua ini tidak lengkap, tetapi tampaknya terbelah dua oleh pedang raksasa. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的迎战是为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。